Halo semua, pada pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan manhwa Rabbit After 80,000 Year Pursuit. Bagi kalian yang belum menonton pembahasan sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tahu jalan ceritanya. Di pembahasan sebelumnya, Yang Shen dan yang lainnya mengikuti ujian akhir di mana mereka ditugaskan untuk bertahan hidup di pegunungan Sanmai. Mereka wajib untuk mengumpulkan plat nama milik orang lain sebanyak yang mereka bisa, tetapi dengan catatan mereka juga harus melindungi plat nama mereka sendiri. Portal teleportasi dibuka. Semuanya mulai memasuki portal yang akan secara otomatis memindahkan mereka secara acak di pegunungan. Yang Shen yang memasuki portal akhirnya tiba di pegunungan Sanmai. Beruntungnya, dia menemukan satu hewan yang terluka. Berhubung lapar, dia akhirnya menyantapnya. Di saat itulah tiba-tiba ada hewan besar berbentuk seperti harimau dengan api di sekujur tubuhnya. Nama dari monster tersebut adalah Red Flame Tiger. Harimau api langsung menyerang, tetapi Yang Shen juga tak tinggal diam karena dia segera menyiapkan diri dan memukul harimau tersebut meskipun pukulannya sama sekali tidak bisa memberikan damage berarti pada monster tersebut. Ternyata ketika Yang Shen sedang melakukan pertarungan, tak jauh dari tempatnya, ibu guru Yan Xiu bersama dengan satu guru bernama Sui sedang mengawasi. Sui mulai memuji Yang Shen. Tentunya Yan Xiu juga membanggakan Yang Shen karena dia merupakan murid di kelasnya dan yang terkuat di kelas 1. Tetapi Sui merasa Yang Shen tampaknya sedang tidak beruntung karena bertemu dengan harimau api, di mana mereka yang pernah menghadapi harimau api sendirian tidak ada yang bisa kembali dalam keadaan hidup. Harimau api mulai menyerang lagi, di mana bentrokan tersebut menciptakan sebuah ledakan besar yang membuat Yan Xiu sangat cemas sehingga dia berniat menyelamatkannya. Tetapi dia ditenangkan oleh Xiu yang mengatakan bahwa tampaknya Yang Shen baik-baik saja. Benar saja, meskipun sedikit mengalami luka, Yang Shen masih bisa berdiri. Menggenggam pedang di tangannya, dia mulai menyerang menggunakan teknik pedang iblis cahaya bintang, di mana teknik tersebut dengan mudah mengalahkan harimau api. Yan Xiu benar-benar dibuat sangat terkagum. Di saat itulah Yang Shen juga menyadari kehadiran Yan Xiu dan Sui meskipun pada akhirnya mengabaikannya karena dia yakin tampaknya sebagian guru secara diam-diam sedang mengawasi pergerakan mereka. Yang Shen segera melanjutkan perjalanannya. Adapun Yan Xiu, dia sedikit menyesal karena usahanya untuk menolong sia-sia dan malahan identitas mereka lah yang terungkap. Tetapi dia juga merasa senang karena tidak terjadi hal buruk pada muridnya. Yang Shen terus bergerak dan membantai satu demi satu monster yang dia temui, di mana sebagian besar dari mereka adalah monster serigala. Yang Shen sangat senang karena sudah 80.000 tahun tidak merasakan sensasi seperti itu. Namun di saat kesenangan itu, tiba-tiba dia bisa merasakan di sekitar ada orang lain. Ternyata itu adalah sebuah kelompok terdiri dari 3 orang, yaitu Yan Sheng, Han Gang, dan Ling Er. Terlihat jelas Han Gang yang sedang terluka dipapah atau dibantu oleh Ling Er. Sementara itu, meskipun bertindak sebagai pemimpin, Yan Sheng sama sekali tidak peduli. Malahan dia menyalahkan Han Gang yang menjadi beban tim. Tentunya karena dasarnya Ling Er adalah gadis yang baik, dia benar-benar kesal mendengar ucapan Yan Sheng. Ditambah dia dari awal juga sudah bersumpah dengan Han Gang bahwa mereka akan terus bersama sampai akhir ujian. Sehingga meskipun orangnya sendiri berkata untuk meninggalkannya, Ling Er tetap menolak. Sedikit perubahan karena penyebutan Yan Sheng mungkin akan lebih terdengar seperti menyebut nama karakter utama kita. Jadi di sini saya akan membalik nama panggilannya menjadi Sheng Yan.
Ling Er tiba-tiba bisa merasakan ada banyak kawanan serigala yang membuat Sheng Yan menjadi cemas. Namun setelah melihat ke arah sumbernya, ternyata semua serigala-serigala tersebut telah menjadi bangkai, yang mana itu semua tak lain perbuatan Yang Shen. Yang Shen sendiri merasa tindakannya terlalu gegabah karena telah mengakibatkan kekacauan seperti itu, padahal dari awal dia memang ingin menyembunyikan identitasnya. Tetapi dengan adanya kelompok tersebut, akhirnya dia memutuskan akan memanfaatkan mereka untuk menutupi identitasnya. Yang Shen akhirnya mendekati mereka dan tanpa mengatakan namanya, dia hanya berkata seorang siswa yang kebetulan lewat. Seperti yang telah direncanakan, dengan karakter Sheng Yan, dia segera menyombongkan diri bahwa serigala-serigala yang tergeletak dialah yang membunuh semuanya. Maka dari itu, dia mencoba meminta plat milik Yang Shen jika memang ingin masih hidup. Melihat kebodohan Sheng Yan, Yang Shen hanya bisa tersenyum. Mengabaikan ancaman tersebut, dia malah mengalihkan pandangannya pada Han Gang yang terluka dan bertanya, "Apakah temanmu itu telah dicakar oleh Nabula Leopard?" "Mereka bukan temanku, mereka cuma dua orang sampah yang tidak berguna," jawab Sheng Yan dengan sikap sombongnya. Ling Er segera menjelaskan bahwa Han Gang adalah teman sekelasnya, sehingga jika Yang Shen tahu cara menyembuhkannya, dia benar-benar meminta agar menyembuhkan Han Gang. "Aku memang bisa menyembuhkannya, tetapi apa untungnya buatku?" jawab Yang Shen. Ling Er yang seperti mendapatkan sebuah harapan berkata bahwa jika benar-benar Yang Shen bisa menyembuhkan Han Gang, dia bersedia menyerahkan plat miliknya, yang tentunya hal tersebut dicegah oleh Han Gang. Pada kenyataannya, Yang Shen tidak berniat sekejam itu karena dia hanya sedang menguji mereka, dan setelah melihat tindakan Ling Er, sekarang dia yakin Ling Er adalah gadis yang sungguh baik dan berbudi luhur. Dengan segera, Yang Shen mendekat saat dia juga mengatakan namanya, yang tentunya membuat Ling Er benar-benar sangat senang, mengabaikan Sheng Yan yang kesal karena sebagai seorang pemimpin dia malahan seperti tidak dianggap. Singkat cerita, setelah beberapa menit kemudian, akhirnya Han Gang berhasil disembuhkan. Sesuai dengan janji, Ling Er segera menyerahkan plat miliknya, tetapi tentunya ditolak oleh Yang Shen yang membuat mereka benar-benar bingung. "Aku tidak ingin mengambil keuntungan dari orang yang terluka," ucap Yang Shen menjawab kebingungan mereka. Mengabaikan Sheng Yan yang tidak senang dengan tindakannya, Yang Shen akhirnya berniat pergi, tetapi dia dihentikan oleh Han Gang dengan alasan bahwa karena di tempat ini sangatlah berbahaya, dia menawarkan agar mereka menyelesaikan ujian ini bersama. Bahkan Ling Er juga sangat setuju dengan ide tersebut. Tiba-tiba Ling Er sedikit bertengkar dengan Sheng Yan hanya karena semua itu diputuskan tanpa berdiskusi dengan Sheng Yang yang menganggap dirinya seorang pemimpin, hingga pada akhirnya Yang Shen setuju untuk bergabung dengan mereka dengan catatan bahwa Sheng Yan adalah bosnya, sehingga Yang Shen harus mematuhinya. Karena di tempat mereka sekarang terdapat banyak sekali mayat serigala yang bisa memancing monster lain, Yang Shen segera pergi yang diikuti oleh Han Gang dan Ling Er, di mana pastinya membuat Sheng Yan lagi-lagi berteriak kesal sebelum dia menyusul. Malam pun tiba. Setelah membuat api unggun, Sheng Yan seenaknya meminta agar Yang Shen, Han Gang, dan Ling Er pergi mencari sesuatu yang bisa dimakan dengan alasan bahwa dirinya akan menjaga tempat ini. Ling Er mulai mengeluh, tetapi Han Gang segera menenangkannya sehingga mereka segera pergi untuk mencari sesuatu. Dengan Ling Er yang memimpin jalan, mereka terus menyusuri hutan. Ling Er yang benar-benar kesal dengan sikap angkuh Sheng Yan terus mengomel,
Tetapi Han Gang berkata bahwa apa boleh buat karena bagaimanapun juga Seng Yan adalah petarung tingkat 5, orang terkuat di kelompok mereka tanpa mengetahui seberapa kuat Yang Shen. Tiba-tiba ada seekor tikus keluar dan langsung menyerang ke arah Ling Er. Ling Er yang sedang lengah tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi untungnya Yang Shen bergerak cepat dan membunuh tikus tersebut. Yang Shen lalu mencoba membantu Ling Er yang terjatuh. Adapun Ling Er, pipinya mulai merona karena dia menganggap tindakan Yang Shen benar-benar sangat keren yang membuatnya langsung jatuh hati padanya. Adapun Han Gang, dia hanya bisa menganggap bahwa gerakan Yang Shen benar-benar di luar nalar karena bahkan dirinya sendiri tidak dapat melakukan apapun. Membawa tikus tersebut, mereka akhirnya kembali ke Api Unggun. Sesampainya di Api Unggun, sekali lagi mereka dibuat terkejut melihat Seng Yan dengan santainya tertidur seperti tidak memiliki beban hidup. Singkat cerita, akhirnya mereka mulai membakar tikusnya. Ketika bangun, Seng Yan hanya bisa berteriak karena dia menganggap memakan tikus benar-benar sangat menjijikkan, sehingga dia sendiri yang mengatakan tidak akan memakannya. Tetapi ujung-ujungnya, Seng Yan adalah orang yang paling lahap menyantap daging tikus tersebut yang membuat ketiganya hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, melanjutkan perjalanan, kali ini Seng Yan memimpin dengan alasan karena dialah satu-satunya petarung tingkat 5 dan yang terkuat di tim. Mencoba iseng, Yang Shen lantas bertanya, apakah petarung tingkat 5 itu sangat luar biasa? Seng Yan segera menjelaskan bahwa petarung tingkat 5 memiliki kekuatan 1.500 kali lebih kuat dari manusia pada umumnya. Seakan-akan itu adalah hal yang sangat luar biasa, Yang Shen mulai bersikap seakan-akan dia sangat terkagum yang tentunya membuat Seng Yan semakin menyombongkan dirinya. Tak berhenti di situ, dia bahkan sampai mengatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan Kuren dan Feng Buyi tanpa mengetahui bahwa kedua orang tersebut telah dihajar oleh Yang Shen. Terus memuji dan memuji benar-benar membuat Seng Yan sangat bahagia sampai-sampai dia berkata bahwa setelah ujian berakhir dan kembali ke sekolah, dia akan mengangkat Yang Shen menjadi murid sekaligus saudaranya. Sementara itu, Ling Er yang awalnya sangat memuji Yang Shen melihat adegan di depannya hanya bisa membuatnya kecewa. Di saat itulah ada sebuah serangan yang tiba-tiba melesat ke arah Ling Er. Sama seperti sebelumnya menghadapi serangan dadakan, Ling Er sama sekali tidak bisa menghindarinya. Tetapi untungnya Yang Shen bergerak cepat untuk membantunya. Siapa yang melakukannya? Cepat keluar, aku tahu kalian bersembunyi, teriak Seng Yan ketika dia menarik pedangnya. Tak butuh lama 3 orang muncul. Ling Er segera bertanya siapakah mereka dan mengapa mereka berniat membunuhnya karena ini hanyalah sebuah ujian. Jangan banyak omong kosong, cepat serahkan plat yang kalian miliki sekarang, ucap dari sang pemimpin. Dengan sikap sombongnya yang benar-benar telah menghilang, tiba-tiba Seng Yan yang mengingat sesuatu bertanya, mungkinkah kau ini Lin Qin dari keluarga Lin? Yang ternyata memang iya. Seng Yan hanya bisa berkeringat dingin karena dia tahu kekuatan Lin Qin berada di puncak tingkat 5 sehingga tidak mungkin dirinya bisa menang melawannya. Suasana tegang di antara mereka tiba-tiba dihancurkan oleh Yang Shen yang mulai mengejek Lin Qin dan kelompoknya. Dengan tingkah konyolnya, Yang Shen mendekat ke arah Lin Qin dan menantangnya bertarung melawan saudaranya dengan membangga-banggakan bahwa saudaranya memiliki kekuatan yang setara dengan Kuren. Tertipu dengan itu, kedua anggota Lin Qin yang tahu bahwa Kuren adalah anggota Tianmeng menganggap bahwa situasi ini akan sulit sehingga mereka menyarankan sebaiknya kabur.
Tak tahu siapa itu, Lincoln mencoba bertanya siapakah saudara itu. Membuat sedikit senyum, dengan megahnya Yang Shen memperkenalkan saudaranya yang tak lain adalah Sheng Yan. Sheng Yan benar-benar sangat terkejut dengan kejadian tak masuk akal tersebut. Di sisi lain, Lincoln mulai berteriak tidak percaya orang yang bertampang bodoh dan dungu seperti itu bisa disamakan dengan kuren. Kau akan menyesal jika menilai seseorang dari mukanya, ucap Yang Shen dengan sikap yang penuh percaya diri. Menghadap ke arah Sheng Yan, Yang Shen segera mengatakan, "Kak Yan, orang-orang bodoh ini terlalu meremehkanmu, ayo beri mereka pelajaran." Dengan keringat yang mulai bercucuran, Sheng Yan mencoba menolak dengan suara yang tergagap. Dia hanya berpikir, dasar bocah tengik, apa dia mau aku mati? Setelahnya, Yang Shen terus-menerus berbicara tanpa membiarkan Sheng Yan membela diri, hingga pada akhirnya setelah memberikan hormat, Yang Shen membawa Han Gang dan Ling Er pergi bersembunyi dengan dalil bahwa Sheng Yan yang akan melawan Lincoln sendirian. Meskipun Sheng Yan terus berteriak bahwa dia sama sekali tidak menyuruh mereka bersembunyi, Yang Shen bertingkah seolah-olah dia tidak bisa mendengar dari tempatnya sekarang, yang tentunya hanya bisa membuat Ling Er memegangi kepalanya karena dia tahu sekarang Yang Shen sedang mengerjai Sheng Yan. Kembali lagi ke Sheng Yan. Dengan keringat yang terus menetes, dia memohon ampun. Tetapi sayangnya, Lincoln sama sekali tak memperdulikan itu dan segera menarik panahnya. Awalnya dengan terpaksa, Sheng Yan melakukan sedikit perlawanan. Tetapi dengan perbedaan kekuatan mereka, dia akhirnya dikalahkan hanya dengan satu serangan. Sungguh menyebalkan, kalau bukan karena plat nama ini kau sudah kubunuh, ucap Lincoln ketika dia mengambil plat milik Sheng Yan yang sudah terkapar di tanah. Dengan santainya, dari atas Yang Shen bertanya apakah Sheng Yan baik-baik saja. Tetapi sayangnya ketika Sheng Yan meminta bantuan, Yang Shen mulai bersikap seolah-olah tidak bisa mendengarnya. Setelah mengambil semua plat milik Sheng Yan, Lincoln akhirnya memutuskan pergi. Bahkan ketika rekannya bertanya apakah mereka juga harus mengambil milik Yang Shen dan keduanya, dia menjawab bahwa itu tidak perlu karena mereka hanyalah sekumpulan semut. Tiba-tiba Yang Shen melompat dari tempat persembunyian dan menghentikan mereka. "Serahkan platmu itu padaku, maka kau akan kubiarkan pergi," ucap Yang Shen pada Lincoln. Tentunya hal itu hanya bisa membuat Lincoln bingung. Adapun Ling Er, dia segera menghampiri Yang Shen agar dia tidak bertingkah gegabah karena pada dasarnya dia juga belum mengetahui kemampuannya. Pada akhirnya, Yang Shen mulai ditertawakan oleh kelompok Lincoln, menganggap bahwa apa yang dikatakan Yang Shen sebelumnya hanyalah candaan. Lincoln meminta agar Yang Shen dan kelompoknya segera pergi sebelum dia berubah pikiran. Tentunya Yang Shen sama sekali tidak peduli, malahan dia mulai menantang lawan agar mereka maju dan menyerang dengan semua kemampuan yang dimiliki. Dengan ekspresi penuh percaya dirinya, Lincoln mulai menembakkan panahnya. Melihat itu, Han Gang dan Ling Er hanya bisa cemas, tetapi kecemasan mereka berubah menjadi keterkejutan karena dengan mudahnya Yang Shen menangkap panah yang datang. Terlalu lemah adalah kata yang diucapkan olehnya ketika menghancurkan anak panah tersebut. Merasa kesal, Lincoln sekali lagi menyiapkan serangannya dan kali ini dia bahkan dibantu oleh kedua rekannya. Menghadapi serangan yang datang, Yang Shen akhirnya mengeluarkan pedang iblisnya lalu menghancurkan ketiganya. Ketika Lincoln sedang dalam keadaan terkejut, dalam sekejap mata Yang Shen mendekat dan mengarahkan pedangnya di leher Lincoln. Dengan kemampuan kalian yang seperti ini, masuk ke dalam hutan hanya mencari kematian saja adalah apa yang dikatakan Yang Shen di saat dia meninggalkan mereka.
Ketika ditanya, Yang Shen segera memperkenalkan dirinya yang benar-benar membuat mereka bertiga sangat terkejut karena pada dasarnya mereka tahu bahwa dirinya adalah orang yang telah mengalahkan Kuren serta memutus lengan Feng Buyi. Tak hanya ketiganya, Ling Er dan Han Gang juga dibuat terkejut, kecuali Sheng Yan yang mulai ketakutan karena sebelumnya dia membicarakan tentang Kuren dan Feng Buyi. Bukannya marah, Lin Qin malahan berterima kasih atas peringatan yang telah Yang Shen berikan. Dia pun segera meminta plat milik anggotanya untuk diserahkan pada Yang Shen, tetapi hanya diambil satu dengan alasan bahwa dia tidak memerlukan sisanya. Selain itu, di antara mereka juga tidak ada dendam yang mendalam. Lin Qin benar-benar sangat terkejut, lalu bersama dengan anggotanya dia memberikan hormat sebelum pergi untuk bertemu teman-temannya. Sebelum mereka bertiga benar-benar pergi, Yang Shen mencoba bertanya mengapa di sekitar area ini tidak ada siswa lain yang terlihat. Menjawabnya, Lin Qin berkata bahwa tampaknya mereka semua berbondong-bondong pergi ke arah timur karena tampaknya di tempat tersebut akan ada keluarga iblis yang segera lahir. Menjelaskan pada Ling Er yang tidak mengerti, menurut legenda tempat yang dimaksud yaitu di arah timur dahulunya bernama makam iblis. Seringkali binatang buas terlihat di sekitar pemakaman untuk menjaga tempat tersebut agar tetap utuh. Singkatnya, baru-baru ini banyak binatang buas keluar dari sarangnya karena tampaknya mereka mengetahui jika keluarga iblis akan segera lahir. Mendapatkan informasi bagus seperti itu, Yang Shen mengucapkan terima kasih pada Lin Qin yang mulai berjalan pergi. Setelahnya dia segera menghampiri Sheng Yan yang mulai ketakutan. Tapi tanpa memperdulikan itu, Yang Shen segera mendaratkan tendangannya tepat di mukanya. Setelah pingsan, dia menutup Sheng Yan dengan dedaunan lalu meminta Han Gang dan Ling Er untuk berjaga di tempat ini. "Kakak Shen, kamu itu kuat, kenapa mau bersaudara dengan Sheng Yan?" tanya Ling Er. Sekedar info, pertanyaan ini merujuk pada Yang Shen ketika dia sedang berakting memuja-muja Sheng Yan, sehingga dia pun segera menjelaskan pada Ling Er bahwa itu hanya bercanda. Setelahnya, Yang Shen berniat melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pemakaman iblis di timur, di mana Ling Er yang sudah benar-benar menyukainya ingin ikut, tetapi dia dilarang oleh Han Gang karena tempat yang akan dituju sangatlah berbahaya. Pada akhirnya, Yang Shen pergi sendirian meskipun Ling Er masih berusaha ingin ikut. Sementara itu di tempat lain, di dalam sebuah gua, Nan Jiang menerima sebuah kiriman surat dari orang yang tampaknya telah dia nanti-nantikan. Setelah membacanya, dia langsung membakar surat tersebut ketika dia berkata, intinya orang itu menginginkan iblis, di mana itu membuat orang-orang atau bisa dikatakan pelayan Nan Jiang terkejut. Tetapi tentunya Nan Jiang tidak ingin menuruti perintah di dalam surat karena dia yakin meskipun seorang diri dia bisa mengatasi iblis yang akan bangkit. Yang Shen terus maju dan membantai setiap monster menggunakan pedang iblisnya, dan karena sudah 3 hari semenjak ujian dimulai, dia berpikir harus secepatnya menemukan rombongan di depan. Melewati sebuah lereng kecil, ternyata jalan di depan telah ditutup oleh seseorang. Bertanya-tanya siapakah yang telah melakukannya, dari atas tumpukan batu, seorang pria berkata bahwa dia berasal dari tim Lei Yun dan jalan ini telah mereka kuasai, sehingga untuk lewat harus membayar biaya 1 plat. Karena tidak ingin menimbulkan masalah, Yang Shen tanpa penolakan menerimanya. Lagian itu juga hanya 1 plat. Namun baru saja menyerahkannya, tiba-tiba Wu Jing muncul yang membuat pria tersebut hanya bisa berkeringat dingin. Tanpa pikir panjang, Wu Jing langsung menendang pria tersebut dan mengambil kembali plat yang diserahkan.
Baru tahu bahwa Yang Shen adalah teman Wu Jing, pria sebelumnya hanya bisa meminta maaf sebelum dia diusir oleh Wu Jing. Singkat cerita, terkait dengan kelompok Lei Yun, Yang Shen bertanya apa mereka juga adalah tim Wu Jing. Mereka semua itu sampah, aku cuma sekedar numpang ikut mereka. Karena seandainya ada jalan lain menuju makam iblis, tentunya aku tidak ingin mengikuti mereka, jawab Wu Jing. Sambil melanjutkan perjalanan, Wu Jing bertanya balik pada Yang Shen di manakah dia beberapa hari ini, karena meskipun sudah dicari tetapi tidak ketemu. Tahu bahwa Wu Jing mencarinya membuat Yang Shen sedikit terkejut. Tetapi ternyata alasan dibalik semua itu dikarenakan Ling Yuyao setiap hari kerjaannya hanya berteriak-teriak memanggil namanya. Maka dari itu Wu Jing dengan terpaksa mencarinya agar bisa menenangkan kegilaan Ling Yuyao. Tahu bahwa Ling Yuyao juga membuat camp di depan hanya bisa membuat Yang Shen tersenyum senang. Seperti yang telah Wu Jing katakan, di sebuah gua, Ling Yuyao terus memikirkan di manakah Yang Shen berada. Pikirannya mulai memikirkan beberapa kemungkinan, apakah mungkin Yang Shen telah diserang oleh binatang buas atau jangan-jangan dia telah dibunuh oleh binatang buas. Stres memikirkan semua itu, dia hanya bisa merengek dan mulai bergerak ke sana kemari sampai-sampai ketika Yang Shen dan Wu Jing datang, dia segera bertanya, "Yang Shen, apakah itu kamu? Kamu bukan hantu kan?" Singkat cerita, setelah memastikan bahwa Yang Shen di depannya asli, sikap Ling Yuyao berubah 180 derajat. Dia sebisa mungkin mencoba menutupi semua tingkahnya. Tentunya Wu Jing yang benar-benar telah direpotkan mencoba mengungkapkan kecemasan Ling Yuyao yang selalu berteriak-teriak, di mana hal tersebut membuat mereka mulai berdebat sebab Ling Yuyao sendiri malu jika Yang Shen mengetahuinya. Pertengkaran mereka berhenti setelah Yang Shen menghentikannya. Dia lalu bertanya tentang poin ujian di mana Ling Yuyao sudah memiliki 113 poin dan Wu Jing 134 poin. Yang Shen hanya bisa memegangi kepalanya karena dia awalnya mengira poinnya yang berjumlah 71 adalah yang tertinggi. Merasa penasaran, Ling Yuyao lantas bertanya, di mana pada akhirnya dia memutuskan untuk memberikan beberapa poin miliknya. "Poinmu itu terlalu buruk. Aku sebagai ketua kelas tidak ingin punya teman yang memiliki poin rendah," ucap Ling Yuyao untuk menutupi rasa malunya. Setelah itu, Ling Yuyao tiba-tiba membuat sebuah penawaran apakah Yang Shen mau bekerja sama dengannya, yang langsung diterima. Menyela pembicaraan, Wu Jing segera menyinggung tentang janji yang pernah mereka buat karena Wu Jing yakin bahwa sekaranglah waktunya untuk memulainya. Berpindah keluar gua disaksikan oleh banyak orang, Yang Shen dan Wu Jing bersiap untuk memulai pertandingan mereka. Dengan santainya, Ling Yuyao duduk di atas batu sambil ngemil. Sementara itu di belakang, si Gongxing yang tidak menyangka bahwa Yang Shen ada di tempat ini mulai membuat rencana untuk menyingkirkannya. Selain para murid-murid, dari balik semak-semak, Ibu Guru Yan Xiu sedang mengamati bersama dengan ketua ujian. Ketua yang tidak mengetahui kekuatan Yang Shen beranggapan bahwa berdasarkan apa yang dia ketahui, sejauh ini Wu Jing memiliki teknik pedang mengerikan yang diajarkan sejak masih kecil oleh ketua Wu, sehingga kemungkinan besar Yang Shen bukanlah lawannya. "Saya pikir Anda salah," jawab Yan Xiu tanpa menjelaskannya lebih lanjut. Dengan penuh percaya diri, Wu Jing berkata bahwa kali ini dia akan menunjukkan teknik pedang iblis yang sudah dia pelajari dari kakeknya. Setelahnya Yang Shen lalu mengeluarkan pedang iblisnya yang tentunya membuat Wu Jing sangat terkejut mengapa Yang Shen memiliki pedang Jingxi yang seharusnya milik kakeknya. "Akan ku beritahu jika kau bisa mengalahkanku," jawab Yang Shen.
Dengan segera, Wu Jing menggunakan teknik pedang iblis tingkat 6 Jinglong yang membuat para penonton mulai terkagum. Melihat ada kemajuan dalam teknik Wu Jing, Yang Shen hanya bisa tersenyum bahagia dan dia juga segera menggunakan teknik pedang iblis tingkat 6 Jinglong yang pastinya benturan dari kedua teknik tersebut membuat ledakan energi yang besar. Melihat semua itu, ketua ujian hanya bisa tertawa senang karena dia tidak menyangka sekolahnya memiliki satu murid berbakat lagi. Tetapi di situ dia masih percaya bahwa bakat Wu Jing lebih baik daripada Yang Shen, yang membuat Yan Xiu tersenyum kecil karena ketua belum pernah melihat kekuatan sejati yang dimiliki oleh Yang Shen. Melihat bahwa Yang Shen sama sekali tidak tergores hanya bisa membuat Wu Jing terkejut karena jelas-jelas kekuatannya jauh lebih unggul. Dengan tenang, Yang Shen menjelaskan bahwa ayunan serta gerakan pedang Wu Jing terlalu berat. Intinya, karena dari apa yang terlihat, Wu Jing sama sekali belum mengerti arti sejati dari teknik berpedang, sehingga meskipun dia memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul, tetapi tidak ada gunanya selama hatinya belum menyatu dengan pedang itu sendiri. Untuk sementara waktu, Yang Shen terus menjelaskan apa maksud dari arti pedang sejati, di mana jika bisa menguasainya bahkan angin bisa dijadikan sebagai pedang. Menunjukkannya, Yang Shen mulai mengumpulkan angin di tangannya, lalu melemparnya ke arah sebuah batu dan meledakannya. Sayangnya, Wu Jing menganggap bahwa itu hanyalah sebuah tipuan konyol, sehingga mau tidak mau agar bisa meyakinkannya, selanjutnya Yang Shen benar-benar membuat pedang sejati, di mana kali ini bentuknya sebesar gunung yang tentunya membuat semua orang hanya bisa terkejut. Yang Shen langsung mengarahkan pedang tersebut ke Wu Jing, di mana meskipun awalnya dia sangat percaya diri bisa menghancurkan pedang tersebut, tetapi setelah merasakan tekanan yang sangat luar biasa, pada akhirnya dia pun mengaku kalah. Dengan satu perintah dari Yang Shen, pedang sejati menghilang. Kali ini ketua ujian benar-benar sangat terkagum karena dari rumor yang dia tahu diperlukan waktu lebih dari ratusan tahun untuk menciptakan pedang seperti yang diciptakan oleh Yang Shen. Adapun Yan Xiu, meskipun dari awal dia telah menduganya, tetapi dia sendiri tidak menyangka kemampuan Yang Shen akan setinggi itu. Bertanya apakah mungkin yang sebelumnya adalah teknik pedang sejati milik Yang Shen, tetapi ternyata yang sebelumnya hanya lapisan pertama dari pedang sejati. Intinya dari apa yang Yang Shen katakan, di bawah sinar rembulan, tanah bergelombang dan cahaya rembulan warna itu disebut lapisan kedua. Jika bisa mengubah benua menjadi pedang, maka akan terbentuk lapisan ketiga. Mulai dari situ, orang-orang di sekitar mulai meragukan kebenaran dari cerita tersebut. Tetapi Yang Shen terus melanjutkan bahwa untuk lapisan keempat mencakup semua yang ada di luar angkasa seperti bintang-bintang dan benda di sekitarnya. Semuanya tentu menganggap bahwa Yang Shen hanya mengatakan omong kosong, tetapi ternyata Wu Jing mempercayainya dan segera berterima kasih atas pemahaman tersebut. Mendengarnya, Yang Shen berkata bahwa itu tidak masalah. Selain itu, mempelajari pedang sejati tidak bisa dikuasai dalam semalam. Sedikit bercerita, Yang Shen berkata bahwa sekitar 100.000 tahun yang lalu ada seorang pria bernama Li Shangfeng. Beliau adalah pembuat pedang dan menghabiskan waktu selama 30 tahun untuk mempelajari pedang. Untuk pelatihan, Li menggunakan pedang kayu selama kurang lebih 10 tahun. Dan di usianya yang ke-60 akhirnya beliau menggunakan pedang asli, di mana dia menjadi manusia pertama yang bisa menguasai teknik berpedang yang bahkan mampu menghancurkan dimensi ruang dan waktu.
Intinya dari kesimpulan cerita tersebut, untuk bisa menguasai teknik pedang sejati tidaklah instan, sehingga Yang Shen mencoba menyemangati Wu Jing karena dengan bakat yang dia miliki kelak pasti akan menjadi orang hebat. Di pertengahan penjelasan, tiba-tiba ada seorang pria yang bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Yang Shen? Tetapi sayangnya semua orang fokus dengan penjelasan Yang Shen sehingga gonggongan pria tersebut sama sekali tak mendapatkan tanggapan. Setelah selesai, Yang Shen berniat langsung pergi, tetapi kali ini pria tersebut yang ternyata Lei Shan berteriak yang membuat semua perhatian teralihkan padanya. Yang Shen yang dari awal sudah menyadarinya berkata, "Aku Yang Shen, ada apa mencariku?" Tetapi ketika dia maju, Wu Jing menghentikannya. Bahkan Ling Yuyao juga mendekat sehingga mereka berdua sekarang berdiri di depan Yang Shen untuk melindunginya. Melihat itu, Lei Shan segera memberikan salam dan berkata bahwa kedatangannya hanya ingin mendapatkan keadilan karena adiknya telah disakiti oleh Yang Shen. Seketika Yang Shen ingat dan bertanya-tanya apakah mungkin adik yang sedang dibicarakan adalah yang sebelumnya memblokir jalan. "Kau salah paham, yang menyakiti adikmu bukan dia, melainkan aku," ucap Wu Jing. Tetapi sayangnya Lei Shan sama sekali tidak mempercayainya, sehingga karena Lei Shan ngotot ingin menghajar Yang Shen, Wu Jing segera menarik pedangnya sebelum Yang Shen menghentikannya. Berkata, "Aku yang akan menyelesaikannya sendiri." Yang Shen segera maju. Dengan sikap yang penuh percaya diri, Lei Shan sangat yakin bahwa dia pasti akan membuat Yang Shen menderita. "Oke, satu pukulan saja," kata Yang Shen yang membuat Lei Shan salah paham, sehingga Yang Shen segera menjelaskan bahwa apa yang dia maksud, dia hanya memerlukan satu pukulan untuk menjatuhkan Lei Shan. Merasa diremehkan, Lei Shan menjadi marah dan segera menyiapkan serangannya. Dia menggunakan pukulan halilintar untuk menyerang, di mana itu membuat orang-orang di sekitar mulai terkagum dengan hebatnya pukulan tersebut. Tetapi tiba-tiba Yang Shen juga menggunakan teknik yang sama, yaitu pukulan halilintar yang tentunya membuat semuanya termasuk Lei Shan sangat terkejut. Kedua pukulan akhirnya berbenturan, di mana dengan perbedaan kekuatan yang nyata, teknik milik Lei Shan benar-benar dikalahkan, bahkan sampai membuatnya terlempar. "Cepat katakan, apakah orang yang memintamu menemuiku adalah orang yang menjaga gerbang depan?" tanya Yang Shen ketika dia mengarahkan pedang iblisnya ke leher Lei Shan. Singkatnya, Lei Shan yang tahu bahwa nampaknya Yang Shen sadar bahwa dirinya disuruh oleh seseorang, segera mengakuinya. Ling Yuyao bahkan terkejut karena Lei Shan ternyata disuruh oleh seseorang. Tetapi dengan tenangnya, Yang Shen menjelaskan bahwa sebenarnya dia telah mengetahuinya dari awal, karena tidak mungkin bagi seorang pemimpin harus turun tangan hanya untuk mengurus masalah kecil. Mempersingkat cerita, Lei Shan yang mengira bahwa Yang Shen pasti akan memaksanya mengatakan siapa dalang di balik semua itu, dengan pedenya berkata, "Silahkan jika kau ingin membunuhku, karena aku tidak akan mengatakan apapun." Tentunya hal itu membuat semua orang, atau lebih tepatnya bawahan Lei Shan, menjunjung tinggi dirinya karena rela mengorbankan nyawanya daripada harus berlutut mengemis kepada orang lain, sehingga mereka mulai menyimpulkan bahwa jika Yang Shen benar-benar membunuhnya, maka reputasinya akan buruk di mata orang lain. Tetapi sayangnya Lei Shan membuat satu kesalahan fatal, yaitu orang yang dia tantang adalah Yang Shen, sehingga tanpa memperdulikan ini dan itu dia benar-benar berniat membunuhnya, yang tentunya membuat Lei Shan mulai panik dan segera meminta ampunan. Seketika ekspresi orang-orang yang menjunjung tinggi dirinya berubah drastis. Pada akhirnya setelah ditanya, Lei Shan mengatakan bahwa orang yang menyuruhnya adalah Shi Gongxing.
Tak berhenti di situ, Lei Shan juga menunjukkan di mana Shi Gongxing berada, tetapi sayangnya ketika sampai di tempat tujuan, orang yang dicari telah melarikan diri, dan saat Lei Shan berkata bahwa dia akan mengejarnya, Yang Shen melarangnya karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Shi Gongxing, jika nanti kita bertemu jangan salahkan aku jika berbuat kejam, ucap Yang Shen ketika dia keluar dari gua bersamaan dengan dia juga yang memancarkan sedikit aura membunuh. Sementara itu di suatu tempat dapat terlihat seorang pria tua sedang bersama dengan seekor serigala besar, raja yang memimpin hutan Shanmai. Pria tua menangis bersedih karena dengan usianya sekarang, sebentar lagi dia akan mati, sehingga mungkin tidak ada orang lain lagi yang bisa merawat serigala raja tersebut. Tetapi dengan tenangnya serigala raja memakluminya karena setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Sedikit bercerita, serigala raja berkata bahwa dia telah hidup cukup lama, telah menyaksikan banyak kelahiran, kemakmuran, serta kematian di mana-mana. Hanya satu hal yang ditakutkan olehnya, yaitu dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tuannya lagi, yang tak lain adalah Sang Kaisar Agung Xing Shen yang selama ini telah dia cari-cari tetapi sejauh ini tak bisa menemukannya. Tetapi dia berkata bahwa sekarang sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk mencari tuannya, sehingga dia pun segera berbalik dan mengajak pria tua untuk pulang. Kembali lagi ke Yang Shen, bersama dengan yang lainnya dia sedang menunggu gelombang monster datang, karena ketika itu tiba, dia berkata bahwa mereka harus menjinakkan beberapa monster untuk ditunggangi menuju ke kuburan iblis. Tak berselang lama, akhirnya gelombang monster tiba, di mana banyak monster-monster iblis datang. Melihat itu dengan penuh semangat, Lei Shan meminta pada semua anggotanya untuk segera menjinakkan monster-monster tersebut dan segera menuju ke kuburan iblis. Tetapi semua orang hanya ketakutan di atas pohon dan mulai membuat 1000 alasan agar mereka tidak melakukannya. Lei Shan adalah orang pertama yang maju karena dia yakin jika bisa menaklukkan monster dan mendahului semuanya ke kuburan iblis, maka martabat serta harga dirinya bisa dipulihkan. Tetapi naasnya sebelum bisa mendarat, pantatnya sudah dihajar oleh tanduk dari monster tipe banteng. Tentunya hal itu membuat ketakutan semua orang dari anggota Lei Shan semakin menjadi-jadi. Sementara itu, dengan tenangnya Yang Shen, Ling Yuyao, dan Wu Jing mulai bergerak dan langsung menaiki monster tipe ular raksasa yang tak lain adalah piton api. Awalnya piton api melakukan sedikit perlawanan yang bahkan membuat Wu Jing dan Ling Yuyao tidak bisa melakukan apa-apa. Menyentuh kepala ular, Yang Shen dengan segera membujuk ular tersebut agar membawa mereka bertiga menuju ke kuburan iblis, dan entah mengapa piton api yang awalnya meronta-ronta berubah menjadi jinak. Menaiki piton api, mereka mulai bergerak menuju ke kuburan iblis yang tentunya membuat semua orang hanya bisa tercengang. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.